nama saya Yuanita, saya biasa dipanggil di gereja lokal saya Noni. Kalau teman-teman mau panggil saya nama keluarga juga boleh, tapi kalau mau lebih pendek namanya Nita, silahkan. Saya sangat bersyukur boleh diundang di GBI Pertamburan. Saya tahu ini adalah salah satu gereja yang sudah sangat senior dan saya kenal salah satu youth pastornya adalah Kak Sofia, betul ya? Belum digantikan ya youth pastornya ya? Ya kami waktu itu belajar tamborin bersama seperti teman-teman yang ada di depan. Salah satu hal yang sering kami bicarakan adalah betapa hati kami untuk anak-anak muda. Dan kalau hari ini saya boleh dikasih kesempatan berdiri di depan teman-teman anak-anak muda, karena saya juga udah pernah muda dan puji Tuhan, Tuhan karuniai saya suami dan anak baru satu, dan saya sangat mengucap syukur, satu aja udah syukur. Dan itu juga melewati proses panjang teman-teman, tidak instan. Saya boleh memutuskan dan memilih, oke, saya akan dengan pasangan yang saya ini aja, itu semuanya lewat pergumulan. Jadi teman-teman kalau hari ini dunia katakan bahwa ya udah sama siapa aja boleh lah ya gitu ya. Waktu itu usia kami juga sudah lebih dari 30. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami melewati pergumulan, kami melewati hal yang cukup panjang. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman kalau hari ini teman-teman masih ada yang single. Jangan takut. Ada yang udah dating? Boleh angkat tangan. Belum ada yang, udah ada beberapa yang dating. Ada yang sudah menikah, boleh saya tahu? Kakak yang oke, ada yang menikah juga ya. Iya, single, dating, ataupun couple, already married another years, ya semuanya Tuhan sayang, semuanya Tuhan cinta, dan kebenaran firman Tuhan hari ini buat single, dating, couple, siapapun yang sayang sama Tuhan. Oke, ya teman-teman, hari ini di minggu ini kita akan bahas tentang Eros Love. Minggu kemarin teman-teman sudah bahas apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Apa? Toxic relationship. Oke, siapa yang toxic di sini? Oh, puji Tuhan gak ada yang angkat tangan. Jangan ya. Ya, semoga dengan teman-teman sudah mengenal kasih Tuhan, tidak ada yang menjadi tumbuhan beracun ataupun menjadi orang yang beracun buat sesamanya. Karena di sini semuanya mengalirkan kasih Tuhan. Amin, Youth Arrow? Amin, oke. Ya, karena ini jam siang, jam rawan, semoga teman-teman juga tetap stay on, fokus gitu ya. Teman-teman, saya mau mengawali dengan sebuah tulisan saya bahwa cinta yang awalnya suci dan indah akhirnya menjadi rusak dan cemar karena nafsu yang rendah dan menyimpang. Teman-teman, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa cinta itu awalnya adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang Tuhan berikan dan itu semua adalah baik adanya. Cinta pertama terjadi di mana teman-teman? Taman Eden. Oleh siapa dan siapa? Adam dan Hawa, teman-teman ya. Jadi itu semuanya dimulai dengan idenya Tuhan yang create, Tuhan yang pertemukan, dan itu semua jadi indah. Tapi kemudian teman-teman, kita mulai merasakan, kita menyaksikan dan kita melihat kok cinta yang awalnya indah, yang di-create Tuhan, akhirnya kemudian mulai menjadi pudar, kemudian mulai menjadi rusak dan cemar. Setelah dari Taman Eden, kita mulai ngelihatnya di mana teman-teman? Rumah tangga. Ya teman-teman, di rumah tangga, di pernikahan orang tua kita. Atau mungkin bukan pernikahan orang tua kita, mungkin pernikahan om dan tante kita. Ya puji Tuhan kalau keluarga teman-teman, rumah tangga orang tua teman-teman masih boleh tetap harmonis sampai hari ini, kita bersyukur banget. Tapi tidak sedikit kenyataannya juga bahwa banyak rumah tangga yang akhirnya mulai cintanya, kok papa mama bisa nikah ya? Tiap hari yang saya saksikan bukanlah cinta. Ya kan, malahan bentuk-bentuk hal yang tidak menunjukkan cinta. Nah itu adalah hari-hari ini ya teman-teman. Sebenarnya cinta eros adalah salah satu cinta, tipe cinta ada berapa teman-teman? Ada 4 ya. Ada apa aja teman-teman? Storge, eros, philia betul, dan agape. Itu adalah kasih Allah terhadap kita ya. Kita masih manusia teman-teman ya, sama seperti saya ya. Ya itu ya, jadi teman-teman bisa tahu biasanya ini sering keluar di ulangan agama dari SD, SMP, SMA masih teman-teman. Di sini yang masih SMA ada dikit ya. Oke, kalau ada yang kuliah masih? Oke, cukup banyak ya. Kerja boleh tahu juga? Oh oke, mantap. Iya. Nah
ini seringkali salah diartikan karena ini adalah cinta yang melibatkan antara pria dan wanita. Tadi makanya saya mau tanya, ada yang udah dating, ada yang udah berapa lama gitu ya. Nah itu seringkali ini adalah salah diartikan. Dan bahkan tidak sedikit juga anak-anak muda yang akhirnya menjalani hubungan atau cinta eros ini dengan sesuatu yang tidak lagi indah. Nah nanti teman-teman yang udah dating coba tolong koreksi apakah saya sudah menjalani hubungan saya ini sesuai dan berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan berdasarkan pengalaman saya ngejalanin dating dengan suami saya, jangan. Tetapi teman-teman harus cross checknya sesuai atau tidak dengan kebenaran firman Tuhan. Oke? Ya, di slide saya selanjutnya, keinginan Allah untuk cinta eros ini ya antara pria dan wanita yang tadi pertama kali itu kan antara Adam dan Hawa ya. Sebenarnya adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Nah ini saya mau bacain buat kita semua di Kejadian 1 ayat 28. Oke saya buka pelan-pelan dan saya mau bacain Kejadian 1 ayat 28 yang teman-teman semuanya sudah pasti pernah dengar. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Teman-teman, ini merupakan sebuah gambaran yang Allah inginkan ketika Allah mengizinkan cinta eros itu yang tadi saya bilang cinta itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat utuh gitu sebenarnya ya. Sesuatu yang indah, sesuatu yang utuh sebenarnya sesuatu yang mendatangkan kebaikan karena kita akan menaklukkan bumi. Atau dalam tafsiran lainnya Tuhan ingin ketika diberkati lewat kehadiran kita, kita menaklukkan bumi artinya kita memenuhi bumi, kita memberkati bumi. Jadi teman-teman sedikit pesan sponsor bahwa hari-hari ini yang perlu kita lakukan juga sebagai anak-anak muda memikirkan bagaimana kita bisa merawat bumi. Ya, jadi saya pesan sponsor adalah tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, itu adalah salah satu pesan sponsornya karena kita sebenarnya kehadiran kita di bumi ini adalah untuk merawat bumi kita juga. Nah, kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Bahwa sebenarnya adalah keinginan Allah adalah supaya kerajaan Allah ini boleh hadir di tengah-tengah. Kira-kira teman-teman Youth Arrow, kalau misalnya kerajaan Allah ini ada di antara kita semua, apa yang bisa terjadi di antara kita? Ada yang mau berani jawab? Kasih bantu saya. Tidak ada jawaban salah di tempat ini, tetapi adalah jawaban yang bisa memberkati. Kira-kira kalau kerajaan Allah di bumi di tengah-tengah Youth Arrow deh bisa ada. Mic-nya boleh dioper, apa yang bisa terjadi? Atau suaranya nggak pakai mic tapi agak kencang boleh deh. Tidak perlu takut salah, silakan. Kasih waktu mikir dulu boleh deh. Kira-kira kalau kerajaan Allah ada di tengah-tengah teman-teman Youth Arrow, apa yang bisa terjadi? Apa Kak? Kepedulian, oke, thank you Kak. Ada lagi? Tadi suara cowok kayaknya ya, ngebas soalnya. Ada lagi? Apa yang bisa terjadi? Selain kepedulian, cinta kasih ada nggak ya? Saling menghargai ada nggak ya? Kata-kata yang membangun ada nggak ya? Perhatian ada nggak ya? Nah kalau dipancing itu baru ada ya. Ya, jadi kita satu sama lain pasti kita akan memberikan perhatian, kita akan memberikan dukungan. Kayak misalnya tadi WL-nya, kemudian pemain musiknya, kita akan memberikan support sesederhana kayak misalnya tadi teman-teman kita mau pelayanan, semangat ya pelayanan hari ini. Kamu luar biasa loh, aku percaya, aku berdoa kamu memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itu adalah ketika kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita, hadir di antara teman-teman. Ketika kita ngelihat sampah di bawah, mungkin kita akan pungut juga, kita akan buang ke tempatnya. Itu adalah ciri-ciri dari kerajaan Allah. Kita akan memberikan shalom kanan kiri kita, bahkan gak perlu disuruh WL-nya, kita akan memberikan shalom. Itu adalah kerajaan Allah, itu adalah contohnya. Tapi teman-teman, cinta eros akhirnya seringkali disalah artikan. Ya tadi, kan kita ada keinginan daya tarik ya, daya tarik seksual, gairah fisik gitu ya, terhadap lawan jenis.
Ya, saya mau tekankan Adam dan Hawa ini adalah lawan jenis. Ya, jadi ketika ada ketertarikan, ada keinginan untuk mendekat, yaitu gairah seks, gairah fisik maksud saya gitu ya. Nah ini seringkali disalahartikannya adalah akhirnya untuk kenikmatan sementara. Saya percaya teman-teman di tengah-tengah sini itu pernah melihat, pernah mendengar ada orang-orang yang menggunakan cinta eros ini hanyalah untuk kenikmatan sementara. Betul atau benar? Betul ya, oke mungkin satu yang tadi mewakili betul atau benar. Kalau saya hari-hari ini adalah salah satu tempat curhat buat anak-anak muda dan saya sering banget dapetin kisah-kisah ini. Misalkan perempuannya hanya dimanfaatkan oleh laki-lakinya setelah rasanya sudah tidak lagi menyenangkan kemudian ditinggal pergi atau bahasanya ghosting gitu ya. Akhirnya ya harus dengan begitu banyak perjuangan akhirnya pulih dari lukanya. Nah itu kurang lebih adalah gambaran ketika daya tarik seks cinta eros ini akhirnya disalahartikan. Harusnya diberkatin dulu kemudian melakukan hal yang memunculkan gairah daya tarik itu dan kemudian akhirnya kita menaklukkan bumi. Tetapi hari ini apa yang dunia lakukan teman-teman? Puter balik ya. Sama seperti siapa yang suka puter balik, siapa yang suka tipu-tipu, siapa yang suka bohong? Iblis. Jadi teman-teman hati-hati di gereja iblis bisa nyusup melewat pikiran kita. Kebenaran firman Tuhan hari ini disampaikan tapi kalau teman-teman masih pertahankan pikiran-pikiran yang salah itu adalah tipuan. Dan itu adalah triknya iblis. Karena itu teman-teman saya bilang tadi di doa saya adalah Tuhan tolong bukain pikiran teman-teman. Tuhan tolong bukain hatinya teman-teman supaya teman-teman terima kebenaran milik Tuhan, bukan tipuan kata iblis. Nah kembali lagi kepada tadi, akhirnya hanya untuk kenikmatan sementara teman-teman. Melakukan, menyaksikan, menonton sesuatu hanya untuk senang-senang aja. Tanpa memikirkan konsekuensi akhirnya. Ketika sudah terjadi sesuatu yang fatal atau yang gagal, kemudian baru muncul si penyesalan. Gitu ya teman-teman. Nah tentunya dengan kebenaran firman Tuhan hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua single, dating, or couple. Bahwa ada cinta eros ini tidak boleh disalahartikan, tidak boleh disalahgunakan. Jadi benar-benar harus sesuai dengan koridor kebenaran milik Tuhan. Kita buka ayat ini teman-teman. 1 Korintus 6 ayat 13 saya udah ada di slide saya, boleh buka juga gak apa-apa. Di yang bagian B-nya ya teman-teman ya. Saya tampilkan di dua versi, TB dan TSI. Kita baca sama-sama, oke teman-teman? Udah ya, 2, 3. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Amin. Kita baca yang di bagian versi TSI-nya teman-teman boleh keluarin suara supaya ini menjadi rema buat kita semua. 2, 3. Pahamilah bahwa tubuh kita diciptakan Allah bukan untuk melakukan percabulan. Tuhan adalah pemilik tubuh kita, maka hendaklah kita menggunakannya demi kemuliaan Allah. Amin. Resapi dulu, coba renungkan dulu, ini maksudnya apa ya Tuhan? Kalau teman-teman mau baca dari awal, baca lengkap supaya teman-teman bisa paham konteksnya. Dan saya juga mau memberikan teman-teman ingat supaya ketika membaca firman Tuhan ini kita benar-benar fokus. Kita benar-benar serius supaya kita bisa nangkep apa yang Tuhan maukan di dalam hidup ini. Kita ibadah gak lama ya teman-teman, 1-2 jam. Tapi biar kebenaran firman Tuhan itu benar-benar ada di dalam hati kita. Karena setelah kita keluar dari tempat ibadah, kita akan berhadapan lagi dengan tipuan-tipuan dunia, godaan. Kalau firman Tuhan yang gak masuk dalam hati kita, terus kemudian kita tergoda dengan hal-hal di dunia, akhirnya kita ngikutin lagi alur dunia. Nah itu berbahaya teman-teman. Oke? Sekali lagi saya ingatkan, pahamilah bahwa tubuh kita ini diciptakan Allah bukan untuk melakukan percabulan, bukan untuk melakukan hal seks yang sementara yang tidak diberkati Allah di luar pernikahan, bukan seperti itu. Gunanya tubuh kita ini lengkap, tangan, kaki gitu ya. Tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Teman-teman bayangin kalau segala sesuatu untuk kemuliaan Allah adalah sesuatu yang utuh, betul? Sesuatu yang sebenarnya indah ya. Itu tidak
bukanlah sesuatu yang cemar, itu bukanlah sesuatu yang merusak, itu bukanlah sesuatu yang akhirnya mengintimidasi, membuat kita jadi takut, bukan. Sesuatu yang Tuhan berikan, cinta yang indah itu adalah sesuatu yang membangun. Ketika saya mencintai suami saya akan memberikan kata-kata yang membangun. Terima kasih sayang, terima kasih suami, kamu sudah bekerja, kamu merawat kami, kamu bahkan masih harus pelayanan. Kata-kata yang membangun. Tapi sebaliknya kalau misalkan cinta itu jadi sesuatu yang cemar, seringkali kita akhirnya mengintimidasi sesama kita, teman-teman di sekitar kita. Kamu gak bisa ini, kamu seperti ini, kita akhirnya kesannya merendahkan. Itu adalah contoh dari cinta yang akhirnya kemudian cemar. Bahkan cinta eros, cinta di antara pria dan wanita, akhirnya mengambil sesuatu yang belum waktunya. Firman Tuhan katakan kepada kita apa teman-teman? Segala sesuatu akan jadi indah pada waktunya. Kalau diambil sebelum waktunya, kalau dilakukan sebelum atau diambil sebelum waktunya, kira-kira jadi indah atau tidak teman-teman Yud? Gak bakal. Mau dipaksa gimana pun, mau dipoles gimana pun, mau dibungkus gimana pun di sosial media, satu waktu sesuatu yang gak indah, sesuatu yang cemar gak bakal. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci, mau dibungkus di sosmed kayak gimana pun, ditampilin bahwa I'm happy couple, kita udah traveling kemana-mana, kita enjoy dan lain-lain. Semuanya akan satu waktu kebongkar. Kenapa saya bisa ngomong ini teman-teman? Sekali lagi, saya suka jadi tempat curhat dari teman-teman anak-anak muda. Jadi saya tahu jelek-jeleknya ketika mereka ngejalanin, ketika cemar-cemarnya mereka ngejalanin satu hubungan. Jadi saya mau bilang, mau dibungkus kayak gimana pun gak akan bisa. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kapan ya waktunya Tuhan buat saya akhirnya punya pasangan? Kapan ya waktunya Tuhan buat saya akhirnya menikah? Kapan ya waktunya saya sama pasangan akhirnya nanti akan memiliki anak dan lainnya? Tanyakanlah pada firman Tuhan, tanyakanlah kepada Tuhan. Jangan kepada si A, si B, tapi tanya dulu sama Tuhan seperti apa. Kita lanjut teman-teman di Roma 12 ayat 1. Saya mau cowok-cowoknya, pria-prianya Tuhan tolong bacakan buat kita dengan lantang. Ada di depan juga, saya sudah bantu. Roma 12 ayat 1 bersama-sama 2, 3. Amin. Saya mau dengar suara perempuannya karena saya rasa suara-suara cowoknya agak pelan ya. Saya mau dengar apa suara-suara di sini yang perempuannya lebih dominan. Oke, yuk perempuan-perempuan kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini kebenaran firman Tuhan gak boleh ditawar teman-teman. Baik teman-teman masih muda, saya yang udah berusia atau kakak-kakak kita yang sudah berlanjut usia. Ini firman Tuhan gak boleh ditawar. Ini harus dipahami, dimengerti, direnungkan dan dilakukan, dipraktekkan. Bukan cuma waktu kita ada di gereja, bukan cuma ketika kita ada di komsel, di komunitas, bukan. Setiap hari. Di sekolah, kita lagi ada di kuliah, kita lagi ada di tempat magang kita lagi di tempat kerja, dimanapun ini kebenaran firman Tuhan harus dilakukan. Kalau teman-teman mau tahu ibadah yang sejati ya ibadah yang mempersembahkan tubuh. Tidak tubuhnya datang ke sini, pikirannya ada berjalan kemana-mana, tidak seperti itu teman-teman. Tetapi ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, pikiran kita memang ada di sini. Saya renungin firman Tuhannya. Oh iya ya emang harus dikasih ya ke Tuhan ya. Untuk kemuliaan Tuhan seperti yang tadi di 1 Korintus 6 ayat 13b itu dikatakan bahwa kita menggunakannya tubuh kita ini demi kemuliaan Allah. Teman-teman jangan tunggu kita kena sakit dulu. Jangan tunggu kayak ada oma dan opa yang harus stroke dulu baru akhirnya Tuhan aku baru mau melayanimu Tuhan. Terlambat teman-teman anak-anak muda. Justru hari ini kalau nanti di sini ketua youth-nya Kak Hiskia, benar ya Kak Hiskia ya? Belum diganti ya Kak ya? Jangan ya.
Kalau Kak Hizkia kasih tanggung jawab, tolong ya pelayanan Asyir besok, terima atau tolak? Jawaban jujurnya sih tolak Kak gitu ya. Tapi hari ini dengar kebenaran firman Tuhan diterima. Karena setiap tanggung jawab sekalipun Asyir ya teman-teman, itu semua adalah untuk dorongan kita mengingatkan, oh ya mau ibadah yang sejati, persembahkan seluruh tubuh, persembahkan seluruh diri kita untuk Tuhan. Oke, aku next dulu ya teman-teman. Counting timernya boleh jalan supaya aku bisa tahu ya. Nanti biar nggak lewat juga. Nanti dikasih tahu aja ya tim youth. Oke, apa tujuan Tuhan di balik relasi pria dan wanita dalam cinta eros? Tadi kan kita ngomongin tentang eros ya teman-teman ya. Terus kita ngomongin bahwa tubuh bukan untuk percabulan tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang kita mau dengar kebenaran firman Tuhan lagi, dengar nasihat dari firman Tuhan buat anak-anak muda. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Oke, sebentar saya sambil buka juga. Saya kasih TB sama TSI-nya lagi teman-teman ya. Oke, kita baca bersama-sama teman-teman, siap? 1 Petrus ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan, sama-sama teman-teman 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Oke, tangkep dulu, resapin dulu, renungin dulu teman-teman. Kita lanjut di TSI-nya, teman-teman siap? Buka versi TSI-nya, teman-teman punya kalau di Alkitab? Kalau di Android lebih gampang. Oke, kita baca lagi sama-sama di versi TSI-nya, terjemahan sehari-hari Indonesia, 2, 3. Jadi bersiaplah, berjaga-jagalah dan kuasailah dirimu masing-masing. Taruhlah harapanmu sepenuhnya pada Allah Bapa yang akan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya. Hendaklah kamu hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepadanya. Janganlah kamu mundur lagi untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu yang lama. Dulu kamu hidup seperti itu karena belum mengenal Allah. Tetapi sekarang hendaklah kamu suci dalam segala kelakuanmu, sama seperti Allah yang sudah memanggil kita adalah suci. Karena ada tertulis dalam firman Tuhan, hendaklah kalian hidup suci karena aku suci. Amin. Tangkap lagi firman Tuhan, renungkan, masukin ke pikiran, masukin ke dalam hati, resapi, dan boleh ulangin lagi teman-teman. Teman-teman, saya sering banget di waktu saya masih pelayanan anak-anak muda, sering banget saya yang dengar dari beberapa teman saya bilang gini, jangan pelayanan dulu deh, aku masih suka dengan dosa-dosa aku masih suka dengan dosa pornografiku, aku masih suka dengan dosa berkata kasarku, aku masih sembarangan ngejalanin hubungan sama cewekku atau cowokku, aku masih sering ngelawan orang tuaku, aku masih senang hal-hal kayak gituan. Jadi kalau untuk pelayanan nanti dulu. Nah firman Tuhan memang sudah katakan, sudah menyampaikan bahwa mundur lagi untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu yang lama. Jadi boleh gak ngomong sama kanan kirimu, sebenarnya semua alasan itu hanyalah untuk hawa nafsumu yang lama. Kalau kamu ditanya kapan pelayanan terus mundur lagi, akhirnya kita gak akan pernah keluar dari lingkaran setannya. Buat dosa 1, muncul lagi dosa selanjutnya, bohong 1, bohong 5, bohong 10 bermultiplikasi. Benar ya teman-teman ya?
Abis itu akhirnya kita jadi orang yang dalam tanda kutip, mohon maaf ya, munafik. Kita hari Minggu kita datang ke gereja, kita di sini sampai angkat tangan tinggi-tinggi, tapi waktu kita pulang kita lawan orang tua kita. Akhirnya temen yang sebelah kita pelayanan ngeliatin gini doang, kok bisa ya di gereja begini? Pulang ngomongnya luar biasa. Kaget kan teman-teman di sebelah kita pelayanan. Terjadi karena akhirnya tetap mempertahankan dosa. Saya bilang dosa 1, beranak pinak 5, beranak pinak 10. Kalau teman-teman youth masih mau mempertahankan hawa nafsu yang kita yang lama, kita akan terus mundur. Padahal, saya mau pakai ininya arrow nih. Padahal kan kalau anak-anak muda itu kan seperti anak panah di tangan pahlawannya Tuhan Yesus ya. Waktu udah di tangan Tuhan udah pasti bidikan Tuhan tepat ya. Benar gak teman-teman? Jadi waktu Tuhan tarik panahnya, pasti terbidik tepat. Pasti jadi nih anak sukses di dalam kekekalan gitu ya. Sukses untuk memberkati jiwa-jiwa. Tapi kalau kita anak-anak muda masih berputar-putar dengan dosa-dosa kita yang lama, kira-kira kita jadi anak panah yang mantep gak teman-teman anak-anak muda? Tolong jawab deh. Gak bakal. Kita kayak anak panah yang gini yang shoot, deng gitu aja. Di tempat terus, shoot, dek. Kata iblis gini, gak usah gue godain Ci, udah tergoda sendiri. Gak usah ditawarin dosa, udah berdosa sendiri. Tapi hari ini teman-teman saya mau kasih kabar penting dari firman Tuhan dan aku mau sampein kebenaran firman Tuhan. Kesempatan ini, kan gak selalu datang kesempatan ya, benar ya teman-teman ya. Kan gak selalu datang 2 kali ya. Bolehkah teman-teman responi kebenaran firman Tuhan? As simple as Tuhan, harusnya aku hidup suci ya. Aku harusnya kudus Tuhan. Tapi kenapa aku sampai hari ini masih berputar sama dosa-dosa aku? Ngapain ya Tuhan? Tanya, ngapain ya berputar-putar sama kecemaran aku? Bayangin teman-teman gini, kalau teman-teman memiliki cinta yang cemar as a individu, terus teman-teman bangun hubungan sama pasangan, akhirnya kita akan cemarin dia nggak? Kayak toxic relationship kan, waktu saya beracun terus saya menikah dengan suami saya pasti akan nularin ke dia nggak? Virus COVID, pandemi, kenapa kita harus distancing, social distancing supaya virusnya nggak terus nular kan? Teman-teman, kalau di Youth Arrow ini, individunya punya cinta yang cemar, terus kalian kita utus keluar, oke, semuanya boleh pacaran, kita utus keluar, kalian akan pasti virusin orang-orang dunia juga, kalian akan bahkan mencemarkan. Mereka cemarin kalian cemarin, akhirnya nggak ada kebenaran. Itu yang kami harus kasih tahu, saya harus kasih tahu, itu berbahaya banget teman-teman. Itu berbahaya banget. Karena dosa itu benar-benar ngancurin masa depan teman-teman. Tadi saya bilang contoh kasih ibaratnya. Ibarat kata kalau panah harusnya tepat bidikannya gitu ya. Tapi karena dosa akhirnya sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan sediakan buat saya dan teman-teman semuanya akhirnya nanti lagi. Nah teman-teman coba bayangin ya, kayak saya lihat wajah-wajahnya lagi ngerenungin gitu ya. Kayak saya lihat wajah-wajahnya coba lagi memperhatikan gitu ya teman-teman. Itu. Kalau kehidupan kita masih seperti itu, hari ini kita sama-sama bertobat, hari ini kita sama-sama berdoa teman-teman. Saya mau kutip di slide-nya tadi ada juga. Nah ini ya. Karena ya ini, hendaklah kalian hidup suci karena Tuhan itu suci. Ya, tadi saya merenungkan lagi teman-teman gini, apa ya Kak suci, apa ya suci, apa ya kudus. Hal ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang dewasa rohaninya. Bukan berarti teman-teman anak-anak muda, bukan berarti rohaninya belum tentu masih anak-anak juga. Bisa aja teman-teman punya kedewasaan rohani. Akhirnya teman-teman bisa mengerti ini. Ini bisa diaplikasikan di dalam cinta eros yang indah. Makanya saya juga ingin menegaskan bahwa pernikahan hanyalah untuk orang yang sudah dewasa secara mental dan secara kerohanian. Kalau teman-teman baru pacaran beberapa bulan terus minta nikah oleh karena berbagai alasan, saya sudah menyaksikan betapa rusaknya rumah tangga yang dijalani dengan hal yang seperti ini.
Kenapa saya bisa ngomong sekali lagi kayak gini? Ini kan by testimony dari anak-anak muda. Mungkin di gereja malu ngomongnya, tapi kalau di luar sana mereka akan cerita apa adanya teman-teman. Jadi teman-teman, ini semua bisa benar-benar akhirnya terwujud waktu kita punya kedewasaan rohani, kita punya kedewasaan mental, kita siap berumah tangga. Bahkan kan firman Tuhan katakan bahwa kita ini seperti mempelainya Kristus. Pernah dengar itu teman-teman di Alkitab? Ya, kita mempersiapkan diri nih semua teman-teman nih, kita akan jadi mempelainya Kristus. Mempelai itu bukan orang yang masih bangun siang males ke gereja, males pelayanan. Yang kayak gitu nanti dulu deh, pending dulu pacarannya. Pending dulu untuk pikirin tentang nikah. Mendingan kita rapihin diri kita dulu. Mendingan kita gunain kesempatan untuk dewasain diri kita. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana ini juga adalah nasihat firman Tuhan untuk kita anak-anak muda. Saya merasa walaupun usia sudah lebih dari 30 tetapi jiwa gelora saya dan suami saya masih tetap muda. Kami tetap punya kerinduan untuk melayani teman-teman anak-anak muda dimanapun. Tidak harus teman-teman Kristen dimanapun. Jadi Tuhan kasih kami komunitas apapun kami akan layani gitu ya. Nah, kita baca yuk teman-teman di 2 Timotius 2. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22. Teman-teman boleh lihat lagi di depan karena saya pakai TSI, bahasa TSI seringkali lebih akhirnya langsung tek di hati ya. Oke. 2:3. Karena itu jauhkanlah dirimu dari segala hal yang menimbulkan hawa nafsu dan keinginan orang muda. Berusahalah keras untuk terus hidup benar, tetap percaya kepada Kristus, berbuat kasih, dan hidup damai dengan sesamamu. Lakukanlah semua itu bersama-sama dalam persekutuan dengan saudara-saudari yang seperti kamu sendiri. Setiap hari berdoa kepada Tuhan dengan tulus hati. Amin. Saya tanya teman-teman Youth Arrow sampai hari ini siapa yang masih berdoa setiap hari sama Tuhan dengan tulus? Oke, kayaknya kalau nggak angkat tangan Kak Hiskia mungkin masih malu ya Kak, gitu ya. Mungkin bisa dibikin program doa paginya Kak sama-sama atau saat teduh. Siapa yang ingin deh, siapa yang rindu ingin berdoa setiap hari boleh angkat tangan. Nah ini banyak nih puji Tuhan, gak apa-apa ya Kak Hiskia. Yang udah rindu aja kita hargain dan kita dukung ya. Teman-teman, firmannya jelas banget ya. Kayaknya saya nggak perlu detailin lagi karena semuanya udah jelas kan. Dikatakan bahwa jauhkanlah dirimu. Ya tadi saya sempat kasih contoh. Kadang iblis aja nggak usah ngegoda kita, kita sudah tergoda. Kadang kita nggak usah ditawarin sama teman kita, buat dosa yuk, malah kita yang nawarin diri. Kapan lo ajak gue berbuat dosa lagi? Menyedihkannya tuh seperti itu ya teman-teman. Tapi saya berdoa, kiranya Tuhan belas kasihan-Mu untuk teman-teman Youth Arrow membukakan pikiran teman-teman hari ini adalah jangan menawarkan diri untuk dosa, tetapi jauhkanlah. Seperti Yusuf lari ketika digoda sama tante Potifar. Jangan lari di tempat atau jangan lari mendekat, tetapi lari menjauh. Itulah firman Tuhan. Karena hawa nafsu dan keinginan orang muda. Keinginan orang muda banyak betul teman-teman. Mau jadi terkenal, mau jadi sukses before 30, terus kemudian pengen punya barang-barang yang terlihat wow gitu ya, sampai kalau misalnya satu gereja ngelihat saya datang, wow gitu ya, misalkan punya banyak keinginan. Tapi kalau keinginan anak muda diarahkan seperti yang tadi kita lihat, main musik, memuji Tuhan, main tamborin, semua diberkati. Kalau keinginannya itu akhirnya diarahkan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau keinginan anak mudanya tidak diarahkan oleh kebenaran, akhirnya yang bisa terjadi adalah hamil sebelum nikah. Yang melakukan dua-duanya. Kemudian apalagi perselingkuhan. Di gereja, misalnya ini contoh di gereja, di statusnya di Facebooknya pacaran sama si A. Tapi di chatnya, di WhatsAppnya sayang-sayangannya sama si B. Jalannya sama si C. Membingungkan kan? Youth pastornya juga bingung. Jadi sebenarnya kamu sama yang mana sih?
gitu ya. Itu adalah keinginan anak muda kalau tidak dikendalikan dan tidak dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau kudus teman-teman, bagaimana kita mau hidup suci kalau kita terus mengizinkan hal-hal duniawi yang seperti itu, hal-hal yang cemar itu ada di dalam hubungan kita teman-teman. Jadi makanya berusahalah keras untuk terus hidup benar. Hari ke hari, waktu ke waktu. Makanya tadi saya tanya, teman-teman sampai hari ini masih rindu gak sih berdoa tiap hari? Karena doa itu seperti perlindungan. Kalau teman-teman main game, kalau teman-teman mau attack musuh, kan teman-teman harus punya shield ya. Kalau enggak teman-teman akan mudah ditembak kan gitu ya. Entahlah game apa saja yang hari ini lagi cukup marak gitu ya. Nah kalau teman-teman gak dengan berdoa dengan tulus hati, yang tadi saya bilang, teman-teman tuh akan gampang banget digoda. Ngelihat iklan, kita lagi serius nih cari di internet adalah bagaimana memuji Tuhan. Misalnya kita tanya sama AI, gimana memuji Tuhan? Tuing, yang muncul iklan-iklan pornografi. Kalau kita mudah tergoda, akhirnya yang bukan kita tanya adalah bagaimana memuji Tuhan. Gitu ya. Akhirnya bagaimana kepada hal-hal yang kotor tadi kita klik. Itu bukan namanya cowok-cowok doang ya, cewek-cewek juga sekarang udah berani loh. Ya, nah ini teman-teman yang kita harus berusaha, firman Tuhan ada dikatakan, berusahalah keras untuk terus hidup benar. Hidup benar gampang atau mudah teman-teman? Susah ya, untung jangan gampang atau mudah, sama aja padahal. Ya susah, karena itu kita lakukannya dari hari ini. Sekarang. Karena semakin kita rindu untuk hidup suci dan kita hidup kudus, ya kita akan dikuduskan. Tuhan pasti tolong kita. Amin teman-teman. Tadi tetap percaya kepada Kristus. Saya mau tanya teman-teman masih tetap percaya Kristus enggak? Hatimu masih kepada Tuhan enggak? Kalau Tuhan hari ini melalui saya bilang bahwa kamu harus serahkan dosa-dosa kamu harus serahkan hawa nafsu kamu iya atau tidak? Harusnya iya. Kalau hati kita kepada Kristus, berbuat kasih dan hidup damai dengan sesamamu. Ya, teman-teman, bawa pulang itu semuanya ingat untuk menjadi suci, untuk menjadi kudus, bukan tiba-tiba. Tetapi waktu keputusan kita hari ini, Tuhan waktu aku dengar firman-Nya, aku responin hari ini aku hidup kudus, aku hidup suci. Waktu individunya hidup suci, hidup kudus nih teman-teman di sini, terus teman-teman mungkin akan ketemu pasangannya di luar, teman-teman bawa lagi ke sini. Kumpulan orang kudus, kumpulan orang suci ada di tempat ini dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin, teman-teman. Akhirnya cinta erosnya nggak lagi disalahartikan. Penutupan, ini teman-teman yang boleh teman-teman bawa pulang buat kita semua sebelum kita lanjut Q&A. Cinta eros yang sebenarnya Tuhan berikan itu adalah yang semakin buat kita ingin hidup suci, semakin ingin kita hidup kudus bersama dengan pasangan kita sekarang atau nanti. Saya sudah menikah dan sudah punya anak, bukan berarti bahwa akhirnya saya boleh sembarangan. Saya ngeliatin foto cowok-cowok yang badannya oke, itu gak boleh. Karena saya harus hidup suci di hadapan Tuhan. Suami saya mungkin tidak tahu sebagai manusia, tetapi kan Tuhan bisa lihat. Waktu saya sudah memutuskan menikah, semuanya itu tidak boleh. Yang saya pandang adalah salah satu-satunya hanya ada Dia. Itu juga tuh yang Tuhan ajarkan kepada saya, bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia gak mau kita selingkuh teman-teman sama dunia, karena sebegitu sayangnya. Sebegitu sayangnya bukan overprotective ya teman-teman, bukan. Tuhan tetap kasih pilihan buat teman-teman mau pilih Tuhan atau pilih dunia. Kalau saya tetap berdoa, Tuhan saya mau tetap pilih Tuhan. Hati saya harus ke Tuhan. Karena saya ini diciptakan untuk Tuhan dan untuk kekekalan kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, cinta eros adalah sebenarnya kalau tidak disalahgunakan dan tidak disalahartikan membuat kita semakin ingin hidup suci dan kudus. Itu ya teman-teman. Cinta itu akhirnya bisa mendorong kita berani tinggalin semua hawa nafsu dan keinginan yang cemar. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita teman-teman, kiranya firman Tuhan ini boleh teman-teman terima, teman-teman bawa pulang, teman-teman renungkan lagi. Oke. Kita berdoa sebelum kita lanjut ke Q&A sebentar ya teman-teman ya. Oke, boleh ya Kak Hiskia? Doa dulu ya Kak ya, oke habis itu lanjut ya. Oke teman-teman, kita berdoa sebagai bentuk kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga kalau kebenaran firman Tuhan sudah boleh tersampaikan untuk teman-teman anak-anak muda di GBI Petamburan ini.
Kiranya Roh Kudus yang boleh menerjemahkan ke hati setiap teman-teman, setiap kakak-kakak juga yang mendengarkan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan baharui pemikiran kami supaya kami mengerti bahwa hidup kami, tubuh kami, cinta yang Tuhan anugerahkan adalah cinta yang indah, cinta yang utuh, cinta yang membangun, bukanlah sebaliknya. Kalau masih ada di dalam pikiran kami hal-hal yang tipu-tipuan, hal yang kami lihat di dunia yang sebenarnya itu bukan berasal daripadamu, berikan kami kepekaan, berikan kami keberanian untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari segala hawa nafsu dan keinginan orang muda yang tidak mengerjakan kebenaran di hadapanmu. Engkau jamah setiap hati, aku berdoa Bapa satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami untuk menjadi suci dan kudus, bahkan ketika kami menjalani hubungan dengan pasangan kami atau kami yang menikah, kami mau terus semakin suci, semakin kudus karena Engkau adalah Allah yang suci dan kudus. Haleluya, amin. Oke, selanjutnya saya serahkan. Oke. Cek, bisa. Pelukan dulu, udah lama gak ketemu. Oke, teman-teman, hari ini kita lanjut ke Q&A. Jadi di IG tuh udah ada. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin takut untuk ditanyakan langsung dengan angkat tangan, nah bisa nanyanya di IG ya. Di IG-nya Youth itu ada quotation Q&A box. Nah, teman-teman bisa tanya di situ. Hai, baru lihat. Oke, kita temanya Eros nih, Non. Pertanyaan basic ada yang nanya Eros love itu berarti sebenarnya nggak apa-apa dong ya? Iya. Nggak apa namanya maksudnya? Kan biasanya kita kayak Eros love itu berarti nggak boleh nih, ini sesuatu gitu ya, yang negatif ya, betul. Ini sesuatu yang negatif nih gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Sangat boleh. Sangat boleh. Adam dan Hawa itu tertarik akhirnya kan, mereka saling mencintai, mereka punya ketertarikan fisik, bahkan mereka melakukan intimate sehingga akhirnya mereka beranak cucu. Itu dalam koridor kebenarannya Tuhan. Karena mereka sudah diberkati dan mereka diizinkan. Karena memang itu adalah asmara antara pria dan wanita. Saya garis bawahi pria dan wanita, itu yang Alkitab tuliskan. Jadi pria dan wanita ya? Gak boleh. Gak boleh wanita dan cewek, gak boleh. Itu di luar Alkitab. Pria dan cowok dunia katakan boleh. Itu boleh. Dunia katakan itu boleh teman-teman. Tapi Tapi Alkitab sudah jelas mengatakan pria dan wanita. Jadi kalau teman-teman mau menentang, ya kan dunia bilang boleh. Dunia, Alkitab katakan jelas garis bawah saya adalah pria dan wanita. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dan garis bawahnya sudah diberkati. Itu ya, berarti garis bawahnya seperti itu. Eros cinta Eros itu boleh secara alkitabiah, namun ada syaratnya ya, sudah diberkati antara pria dan wanita dengan status suami dan istri. Iya. Itu kan ya. Lalu ini ada pertanyaan ini Non. Kan sering banget ya, maksudnya anak muda tuh selalu bilang kayak iya tenang aja Kak, kita pacarannya dewasa. Gitu. Soalnya pacaran anak-anak sekarang kan papa mama ya. Pacaran anak-anak kecil masih sekarang kan iya, papa mama, papi mami gitu kan ya. Nah, iya. Pacaran dewasa tuh memang seperti apa gitu kan. Kalau di zaman aku pacaran dewasa kan berbeda ya dengan sekarang gitu. Takutnya pacaran dewasa itu 17 plus, 21 plus, itu takutnya seperti itu. Menurut kamu gimana nih Non? Iya, ini kan pacaran yang dewasa seringkali diungkapkan oleh teman-teman yang supaya diizinin dulu Kak sama pembina rohaninya. Ini kalau dalam konteks teman-teman gereja ya, diizinin dulu sama kakak pembinanya boleh pacaran. Kalaupun niat hati pengen pacaran tapi waktu menjalaninya itu gitu kan banyak kesulitan, banyak tantangan. Misalnya kayak cewek-cewek mostly itu kan adalah makhluk yang sangat ingin dimengerti. Si para pria ini adalah yang apalagi sudah terkontaminasi game. Jadi bisa main game berjam-jam terus gak ngechat pacarnya pasti marah dong ya.
gitu kan. Kamu kok nggak ada perhatiannya sekali 2 kali dimaafin. Tapi kalau berkali-kali itu akhirnya memicu pertengkaran demi pertengkaran di dalam hubungannya. Akhirnya Kak, hubungan yang tadinya niatnya didewasakan tetapi akhirnya dijalanin akhirnya kembali lagi tidak menjadi dewasa. Gitu. Niat hati sih udah mau dewasa, tetapi akhirnya ketika menjalaninya karena tidak di dalam koridor tahu kebenaran firman Tuhan dan tidak ada di dalam bimbingan, saya yakin di sini pasti ada mentoring relationship ya Kak. Ada yang memonitor gitu ya, at least mungkin kayak lapor lah ke youth pastornya, Kak aku jalanin hubungan sama si A gitu ya, supaya ada yang bisa memantau. Itu waktu masih dating aja nggak apa-apa, supaya bisa sama-sama dibina. Seharusnya itu adalah jalur yang kentara, jangan backstreet. Saya harus sampaikan bahwa nggak boleh backstreet, karena itu juga tidak mengerjakan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itu. Gitu ya. Jangan kirim foto lagi berdua pas Sabtu. Enggak terima foto. Oh tiba-tiba kirim foto ya? Iya, di sini tuh kebiasaan gitu. Oh, iya, Ditanyain ngapain malam minggu gitu, dikirimnya foto. Oh. Lagi oke, sama oke. ini Ci. Ada aja. Terus minggu depan ganti lagi sama yang lain. Aduh. Terus dalam hubungan kalau cowoknya lebih mentingin temennya itu beneran sayang nggak? Oh, oke. Kalau gini, ini kan setiap case pasti unik ya teman-teman ya. Tapi saya coba jawab dalam konteks gini. Namanya kalau usia 20 sampai kadang usia 30 laki-laki tuh punya teman-teman di sekitarnya is it okay gitu ya. Tapi kan memang ada teman-teman yang kalau misalnya teman-temannya olahragawan semua gitu ya, terus diajak olahraga yuk olahraga, cowok-cowok tuh memang sangat tertarik dengan hal itu. Atau misalnya main Mobile Legend kok yang itu aku yang tahu ya, main Dota yuk atau apapun gitu. Itu akan sangat menarik gitu ya. Jadi hal itu silahkan saja kalau cowoknya seperti itu. Tapi kemudian kan ini yang tadi saya bilang kayak Kak, uniknya si perempuan ini kan makhluk yang sebenarnya butuh diperhatikan. Kalau akhirnya cowok-cowok ini, si pasangan cowok ini tidak bisa menyeimbangkan waktu berbagi perhatian antara teman dan pasangannya, ini yang akhirnya akan diartikan dan dilabel oleh teman perempuannya atau pasangan atau pacar ceweknya ini adalah kamu nggak sayang sama saya, kamu nggak perhatian, kamu nggak chat saya, kamu nggak telepon saya. Itu akhirnya semua akan diartikan seperti itu teman-teman. Nah, pasti salah satu solusi yang saya sampaikan kepada pasangan yang seperti ini adalah coba komunikasi 2 arah. Jangan ceweknya terus yang ngomong, jangan cowoknya doang yang ngomong, tapi komunikasinya harus 2 arah. Kesepakatannya gimana? Misalnya Sabtu dia boleh main nih basket sama teman-teman cowoknya. Nanti kalau hari Minggu selesai gereja kita makan bareng yuk. Kalau bisa makannya juga jangan cuma berduaan terus Kak. Makan bareng-bareng sama komunitas. Kenalin pasangan kita sama komunitas. Biar ketahuan karakternya sekalian. Biar ketahuan kepribadiannya sekalian. Karena teman-teman hati-hati ya. Cowok atau cewek yang punya potensi toksik ataupun punya potensi kekerasan itu akan tarik teman-teman untuk nggak berkomunitas. Kenapa? Karena masih malu. Nggak mungkin dong tiba-tiba nampar di depan teman-teman komunitas. Bisa direjeng bareng-bareng kan Kak? Bisa ini bareng-bareng. Itu ciri-cirinya. Kalau teman-teman ada yang punya pasangan udah mulai ditarik nggak boleh berkomunitas, itu udah warning pertama. Saya ngomong kayak gini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan juga secara pendampingan psikologis. Ya, tolong diingat ya teman-teman perempuan ataupun teman-teman laki-laki. Hati-hati. Lalu selanjutnya kalau sudah menikah terus ada perselingkuhan, apa yang harus dilakukan? Hanya mendoakan saja atau gimana nih gitu? Atau samperin orangnya kayak sinetron-sinetron? Oh iya. Enggak ya? Siapin kamera. Siapin kamera. Samperin terus orangnya. Iya. Siap-siap. Atau enggak nih dia nih Iya. lagi sering gitu, enggak ya? Kalau teman-teman tanya saya pasti saya akan ngomongnya pakai cara kebenaran firman Tuhan. Yang pertama pasti kita harus berdoa. Tuhan, saya temuin pasangan saya chatting, video call, dan sering banget sama perempuan ini. Ada apa ya Tuhan? Bukain semua hal-hal yang gak bagus supaya saya tahu saya harus berbuat apa. Ini kalau dalam koridor kebenaran ya teman-teman. Yang kedua,
adalah cari dukungan, cari support dari kakak pembina, ikut doa lagi bareng sama kita, Kak doain lagi ya aku seperti ini, oke doain. Karena kan kita pasti lagi sedih banget ya Kak Sofia. Saya lagi sedih banget, saya lagi terpuruk karena ada dugaan seperti itu. Bahkan sebenarnya sudah terkonfirmasi dikirim foto suaminya lagi di tempat clubbing sama perempuan lain gitu ya. Oke, udah terkonfirmasi emang ada perselingkuhan. Minta dukungan doa. Yang ketiga, bicara empat mata sama pasangan, baik itu sama suami atau istri. Kita konfrontasi, ini benar atau tidak. Kalau misalnya kita berdua nggak bisa nih, terasa kayak suami saya tuh atau istri saya terlalu keras kepala, pokoknya bilang enggak, oke. Kita minta backup lagi dengan orang yang kita percaya dan bisa menjaga rahasia. Karena saya tahu kalau kasus perselingkuhan ini dialami oleh orang gereja, terus kita panggil backupnya bukan orang yang bisa jaga rahasia. Tiba-tiba kok pastor saya udah tahu ya. Muncul lagi di multimedia terjadi perselingkuhan antara, itu kan pasti malu banget ya. Dan kita akan dengan sangat mudah, udah gue gak mau ke gereja GBI Petamburan lagi karena isu perselingkuhannya bisa naik. Jadi pastikan orang yang kita minta backup adalah orang yang memang bisa menjaga rahasia gitu ya. Setelah semua proses itu terjadi, kita lihat dulu hasilnya. Kalau belum bisa ada perubahan dan tetap suami bersikukuh berkata enggak, saya tidak melakukan perselingkuhan, keputusan kita adalah kalau mau lanjut, kita akan bersama dengan orang yang selingkuh. Kalaupun kita selesai, karena ini udah menikah ya Kak, ini nggak gampang. Kalau kita mau selesai, di Alkitab juga memang dikatakan kita tidak boleh bercerai. Jadi maksudnya kita nggak boleh main-main dengan kata perceraian itu. Dan teman-teman yang sudah menikah hati-hati. Jangan kalau ada konflik bilangnya, ceraikan aku saja. Itu bukan kata-kata yang main-main gitu ya. Kalau masih dalam pacaran, putus atau tidak agak oke lah, tapi saya juga gak saranin. Tapi kalau sudah dalam pernikahan, kamu sudah pilih dia, dengan sadar kamu pilih dia, dan semua konsekuensi yang ada di dalamnya memang harus ditanggung. Itu Kak. Kalau konteksnya pacaran? Konteksnya pacaran selingkuh. Kalau masih pacaran, terus ketahuan selingkuh pertama, tadi ya, saya sarankan jangan langsung marah dulu. Marah. Yaudah, oke. Kita ngomong dulu, kalau misalnya nggak kuat berduaan, panggil backup lagi kakak pembina kita atau jadi saksi dengerin. Oke. Nah nanti kita evaluasi pasangan kita ini mau benar-benar berubah atau tidak. Kalau ternyata rekam jejaknya dia dalam membangun relasi, iya sih dia putus sama yang ini karena selingkuh. Berarti memang dia sudah punya gaya hidup selingkuh. Di dalam setiap menjalani relasinya dia selalu selingkuh. Pertanyaan saya kepada orang yang diselingkuhi di dalam konteks pacaran adalah, kamu mau lanjutin dengan orang ini atau tidak? Kalau kamu tetap mau lanjut, tanggung orang yang selingkuh. Kamu akan terus merasa sedih, kamu akan terus merasa tertekan secara mental kamu, karena kamu memang mau bersama dengan orang yang sudah punya gaya hidup selingkuh. Jadi sebenarnya bisa berubah nggak selingkuh itu? Karena kan kalau misalnya biasanya kan kalau pas lagi masih pacaran selingkuh, kemungkinan besar ketika menikah pun juga akan terjadi hal seperti itu. Sedangkan pernikahan itu kan kayak keputusan kita secara sadar. Betul. Gitu. Kayak gue akan melihat dia selingkuh bertahun-tahun atau berkali-kali. Kayak gitu kan ya. Itu memang adalah salah satu yang ditakutkan Kak oleh orang yang ini di posisi misalnya pasangan saya selingkuh, terus saya akan berpikir ini kan belum nikah nih, oh nanti kalau nikah kira-kira dia bisa selingkuh nggak? Itu yang selalu ditakutkan oleh kita yang ada di posisi itu, kayaknya nanti ke depan bisa selingkuh. Bisa berubah atau tidak? Pertama saya akan jawab itu adalah anugerah Tuhan untuk orang tersebut. Tuhan pasti tegur, Tuhan pasti ingetin. Tapi masalahnya orang itu mau peka dan respon atau tidak. Orang yang melakukan perselingkuhan ya. Yang kedua adalah kesadaran. Kalau si pria atau si wanita ini punya kesadaran yang bagus, dia akan tutup semua celah, dia akan hapus uninstall aplikasi kencannya demi dia fokus untuk menjalin relasi. Jadi kalau misalnya dikatakan,
ini sekali lagi case by case. Ada juga saya ngedampingin waktu itu Kak, non Kristen, dia melakukan perselingkuhan di bulan pertamanya menikah. 3 bulan ke bawah menikah, ketahuan istrinya. Setelah itu didampingin dan sampai hari ini dia bilang saya nggak melakukan perselingkuhan. So kalau dibilang berubah nggak? Ya udah berubah untuk tidak melakukan perselingkuhan. So it's possible. Karena punya kesadaran saya memang salah, mengakui, nggak denial ya. Enggak selingkuh, cuman ngeliatin foto si A doang, kan sudah di dalam pikiran ya, gitu kan. Bisa ditindak lanjutin kalau ada celah. Jadi hati-hati kalau sudah memang punya pasangan dan berkomitmen dengan si A, fokus aja ke situ aja, jangan ke yang lain. Itu. Jadi kalau ditanya seperti itu Kak Sofi. Oke, lalu batasan pacaran. Ya. Batasan pacaran mungkin kalau zaman aku dulu kan kayak pegangan tangan masih it's okay gitu kan. Tapi sekarang kan kayak batasannya udah mulai agak meningkat ya gitu. Jadi menurut Noni ini gimana? Maksudnya batasan pacaran tuh sebenarnya sampai sejauh mana? Iya. Karena kan sekarang kayak kita kalau dulu seks itu tabu buat kita gitu. Iya. Orang tua pun juga tabu, gereja pun juga ngomongnya masih permukaan gitu kayak seks nggak boleh. Gitu. Jangan deket-deket ya. Iya, jangan deket-deket gitu. Ya gitu. Jangan berduaan di kamar atau malam-malam gitu kan. Iya. Nah kalau sekarang kan itu bebas ya gitu kan, maksudnya kita bisa nemuin di mana aja, apalagi di media sosial, di internet itu kan bisa. Jadi ada nggak sebenarnya batasannya, atau mungkin anak-anak muda sekarang kita nggak bisa batasin. Sekalinya dibilang jangan ini ya, ayo lakuin gitu kan. Pokoknya kalau dibilang jangan, dicoba gitu. Jadi mending kayak cobain aja, makin dicoba nanti gitu kan. Jadi ada nggak sebenarnya batasan-batasan atau prinsip lah sebenarnya gitu yang harus dipegang sama banyak anak muda. Oke. Saya ingin mengkategorikan anak muda dunia sama anak muda milik Tuhan. Nah, jadi yang saya akan jawab dalam koridor anak muda milik Tuhan. Ya, garis bawain ya, anak muda milik Tuhan yang mau hidup benar. Saya akan pakai ayat, salah satunya ayat yang tadi. Jauhkanlah dan tinggalkan semua hawa nafsu dan keinginan. Kita kan punya, kalau ketika saya tertarik sama lawan jenis, saya kan akan pengen ngedeket ya Kak. Saya kemungkinan ingin pegang tangannya, saya pengen peluk dia, saya bahkan pengen cium. Oke, itu adalah dorongan intimate atau dorongan seksual yang secara psikologisnya itu adalah normal banget Kak, karena pengen deket gitu ya. Tapi firman Tuhan ingatkan supaya kita jangan deket-deket sama semua hal itu. Kalau semakin kita, wah ada kesempatan nih, orang tuanya lagi gak di rumah. Wah kakak pembina lagi gak ada nih di tempat retret. Wah yaudah deh saya terus gencar deh deketin. Nah di situ teman-teman harus lari. Baik yang cowoknya, baik yang ceweknya. Mulai berbaur lagi dengan komunitas supaya tidak ada kesempatan. Karena kalau di publik sebenarnya masih agak ada efek malu ya Kak. Tapi walaupun memang di sosial media sekarang ini kita tuh udah ngeliat cowok dan cewek berpacaran tuh secara gratis. Karena mereka seringkali mengupload hal-hal intim itu ke sosial media baik Instagram ataupun Facebook. Kalau dulu sekali lagi kan memang tabu. Jadi teman-teman, saya tidak akan menjawab ya tidak boleh berpegangan tangan, ya tidak boleh berciuman. Tapi saya pengen teman-teman merenungkan dulu kebenaran firman yang tadi. Karena segala keinginan orang muda itu harus dijauhin. Kalau teman-teman udah ciuman 1 kali, pegangan tangan 5 jam gitu ya, dan udah ngerasa gejolak jiwa, getaran fisik, pengen lebih, itu memikat dan berbahaya karena teman-teman yang pacaran belum diberkati. Nah, ada teman-teman yang seringkali bilang gini, ya Kak udah terlanjur Kak, kan udah ada celah, udah ada kesempatannya gitu kan. Karena kita memposisikan diri kita ada di gelora itu. Gelora jiwa itu, getaran itu, kita jadi posisiinnya di situ. Kita ngejebak diri kita sendiri. Itu yang tadi aku kasih contoh. Nggak usah digoda sama iblis, kita menggoda diri kita sendiri untuk ada di dalam lingkaran itu.
Waktu kita udah bikin satu dosa, oke, kita cium pacar kita, enak nih gitu ya. Terus nanti hari Valentine kemarin kita cium lagi kedua kali, padahal pacarnya udah bilang jangan nanti kita dosa segala macam. Kita lakukan terus menerus, akhirnya kita akan tabrak batasan firman Tuhan. Karena memang nikmat, karena memang menyenangkan. Tapi itu Tuhan berikan sebenarnya waktu kita sudah diberkati, teman-teman. Susah atau gampang? Ya pasti susah. Untuk hidup benar itu nggak ada yang gampang. Makanya nggak bisa tiba-tiba kudus, nggak bisa tiba-tiba suci. Itu memang day by day, time by time, dan keseriusan hati kita Tuhan pasti tolong. Sekali lagi Tuhan pasti tolong. Pantesan ya, kadang orang tua tuh cuman bisa doain kita doang ya. Karena mata Tuhan tuh 24 jam. Betul. Soalnya dulu tuh aku sering digituin tuh. Betul. Gak apa-apa pacaran sama siapa, yang penting kita berdoa supaya Tuhan yang lihat. Wah, itu lebih berat ya gitu. Tuhan, kayak karena Tuhan bisa lihat di tempat sepi, dimanapun juga bisa kelihatan. Betul. Oke, lalu ada nih pertanyaan, having sex sama dengan sayang. Banyak teman-teman yang beranggapan itu yang bikin makin awet dalam hubungan. Wow, ya itu pertanyaan. Sayangnya enggak. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sayangnya enggak, karena saya udah dengar dari yang teman-teman Kristen, non-Kristen, semua yang sudah having sex itu enggak makin sayang. Tipuan. Failed. Enggak makin sayang. Ataupun makin sayang tapi itu fake, palsu. Supaya bisa dapetin lagi. Karena akhirnya jadinya gini, teman-teman kan anak muda tuh punya keinginan mencoba sesuatu dan merasakan sesuatu yang baru. Sekali lagi, itu bukan sesuatu yang salah. Mau coba sesuatu yang baru boleh, tapi please gunain logika. Kalau misalnya logika akal sehat kita, tadi kan dibilang akal budi, firman Tuhan katakan akal budi. Kalau kita coba sekali terus kita nggak bisa nahan diri, kita nggak bisa ngerem, kita nggak bisa nguasain diri kita nggak bisa ngerem, itu bahaya karena kita akan terobos. Kita akan merusak anak orang dengan secara sengaja. Dan apakah itu yang Tuhan inginkan? Saya rasa Tuhan pasti jawab tidak. Karena gini, misalnya dilakukannya bersama dengan teman sepelayanan. Dilakukannya di Sabtu malam, besoknya dia pelayanan. Having sex, terus besoknya pelayanan. Teman-teman kebayang gak sih? Kita muji Tuhan di sini, ya Tuhan kami sembah Engkau yang Maha Kudus. Semalam lu pada ngapain gitu misalnya. Itu kan ngerusak mental. Dari dalam ngerusak hati. Pasti, ini kalau masih pakai hati nurani ya teman-teman ya. Ini pasti tertuduh banget, terintimidasi. Itu nangisnya bukan karena hadirat Tuhan, karena tertuduh. Makanya tadi saya ingetin teman-teman, kalau gak bisa nguasain diri, belum cukup dewasa secara mental, secara kerohanian, please mendingan kalian minta pertolongan aja deh. Maksudnya, aduh aku suka banget sama dia, pengen banget deket, tapi gimana ya, tolong dong misalnya Kak Sofi temenin dong, aku pengen ketemu dia, tapi kakak temenin ya supaya aku gak macem-macem nih Kak gitu ya. Banyak nanti yang WhatsApp Kak Sofi lagi, minta ditemenin semua. Itu enggak ya, jam 10 malam ke atas sudah. Ya dan jam itu juga hati-hati. Saya suka diingetin sama orang tua saya dulu waktu saya sebelum nikah, jangan WhatsApp malam-malam jam 10 malam. Itu pasangan kamu harus istirahat loh. Dan cenderung di atas jam 10 malam pembicaraan udah ngaco. Ya telepon-teleponan tuh udah iya nih aku mau tidur. Misalnya contoh ya teman-teman, aku mau tidur. Ini kayaknya masih terjadi deh sama teman-teman juga. Iya aku mau tidur. Iya jangan lupa mimpin aku ya. Nah ini udah mulai aneh-aneh nih. Mimpin aku, mulai inget-inget aku. Ini udah mulai aneh. Udah jadi oke. Awalnya hanyalah misalnya kalau kata suami saya tuh ya sebenarnya agak sedikit ini sih memercik-mercik gitu ya. Tapi kalau dapet gayung bersambut oke juga gitu kan. Jadi teman-teman please kalau udah tahu atau bahkan yang diomongin sama pembicaranya bener saya ngalamin, ya udah minta ampun sama Tuhan, kita bertobat, kita tinggalin ya teman-teman, kita tinggalin ya. Gitu ya, jadi nggak ada ininya ya hubungannya. Ada juga nih yang nanya, kalau udah melakukan hubungan seks, apakah itu pasti bukan jodoh dari Tuhan? Oh, pasti bukan jodoh gitu ya. Ini by case lagi teman-teman ya, by case. Kalau misalnya sudah melakukan dan setelah melakukan biasanya malah ditinggalin, ya udah jelas jawabannya itu bukan pasangan terbaik. Jadi setelah melakukan malah ditinggalin tuh ada juga. Tapi setelah melakukan terus kemudian tersadar, kita salah.
Harusnya kita nggak boleh melakukan ini sebelum diberkati. Walaupun kebenaran firman Tuhan udah terus disampaikan tiap minggu, nggak boleh, tapi masih tetap dilakuin. Nah tapi karena dua-duanya sadar dan mendaftarkan diri untuk dibina, dipantau, itu ada kemungkinan mereka akan tetap lanjut bahkan sampai ke pernikahan. Itu ada kemungkinan Kak. Karena mau sama-sama berubah dan mau memperbaiki relasinya. Tapi yang angka ini agak jarang. Karena seringkali udah cemar, udah rusak, terus kemudian putus, ketemu pasangan baru, ketemu pacar baru, kalau nggak sama-sama pulih, rusakin orang lagi, cemarin orang lagi. Akhirnya kecemaran itu jadi meluas. Kalau kata iblis, gue nggak perlu marketingin dosa dan kecemaran, kalian sendiri orang-orang yang sudah membawa virus dan kecemaran itu ke orang-orang itu. Bahaya teman-teman. Itu. Terus pacaran yang bagus itu sebenarnya umur berapa? Pacaran yang bagus sebaiknya umur berapa? Kalau kamu sudah dewasa secara mental adalah kamu siap bertanggung jawab. Dan kalau kamu sudah dewasa secara rohani, kamu mengerti bahwa ketika kamu pacaran adalah untuk kamu semakin suci dan kudus. Artinya kamu akan semakin mengasihi Tuhan. Kalau dari kebenaran firman, kalau dua hal itu belum sampai, tidak disarankan. Jadi mau usia teman-teman 17 tahun tapi kalian sudah punya kesiapan dan kedewasaan mental, rohani, go ahead, pasangan kamu siap karena pacaran itu sebenarnya adalah langkah menuju ke pernikahan. Karena kalau sudah siap di bagian pacaran, kita mengerti bahwa pacaran kita akan sampai ke pernikahan. Itu kan akan dibimbing terus. Nah, ada juga case-nya gini Kak, merasa yakin pacarnya ini akan dibawa ke pernikahan tapi tidak dengan bimbingan. Akhirnya itu punya potensi tersusupi dengan kecemaran lagi. Gitu. Jadi akhirnya tetap ngejalanin relasinya nggak sehat. Gitu. Jadi kalau ditanya usia berapa, usia itu tidak berkorelasi dengan kedewasaan. Jadi teman-teman mau 17 tahun pun tapi ternyata dewasa. Tapi ini sekali lagi adalah case yang agak jarang. Biasanya yang sudah dewasa itu up to 25. Udah kerja, udah kena omel bos, udah kena geser kanan kiri sama temen kerja, jadi mulai punya pandangan yang lebih dewasa. Usia 30 belum tentu dewasa. Belum tentu. Terpaksa dewasa iya, terpaksa. Disuruh kerja, disuruh tanggung jawab untuk rumah tangga keluarganya, terpaksa tapi belum tentu dewasa. Makanya sering terjadi gini Kak case-nya. Gue pikir lu dewasa waktu gue nikahin lu. Ternyata waktu ngejalanin rumah tangga lu gak ada dewasa-dewasanya tuh. Masih bocah aja. Ada loh teman-teman kata-kata istri-istri atau kata-kata suami-suami yang kayak gitu. Gue pikir lu dewasa. Karena yang terlihat ketika orang sudah bekerja dipikir orang dewasa, tetapi sebenarnya belum tentu teman-teman. Itu. Satu lagi, kalau orang tua tidak merestui, Ya. itu gimana ya Kak? Saya senyum karena saya ngalamin teman-teman, saya sama suami ngalamin pergumulan ini. Belum direstui, saya ngomongnya sekarang bukannya tidak, tapi belum direstui karena pada akhirnya melewati perjalanan yang sangat panjang. Buat kami ini sangat panjang. Dan kami sudah hampir kelelahan dan kami sudah, Tuhan kita udah nggak punya energi. Kalau misalnya emang orang tua nggak restuin, ya udah kita selesai aja, kita jalanin hidup masing-masing. Toh kita sama-sama pelayanan, kita sama-sama tetap cinta Tuhan kok gitu ya. Karena suami saya bilang bahwa kalau papa mama tidak belum merestui, kita nggak akan lanjut ke pernikahan. Dan saya nggak mau pacaran lama-lama sama kamu. Itu juga nggak sehat, itu nggak bagus. Jadi ya artinya kita harus tetap dalam komunitas, kita tetap harus ada di bimbing. Dan kita doa lagi. Terus dalam pergumulan kami kita doa, Tuhan boleh lembutin. Jadi kami tetap menunggu. Ini kalau pengalaman ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan berdasarkan firman Tuhan, memang firman Tuhan bilang orang tua kita itu adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kalau orang tua kita belum memberikan restu, jangan gini dulu. Apaan lu gak ngasih restu? Emang siapa lu misalnya gitu ya. Jangan gitu dulu, tapi mah ada apa sih mah kok gak kasih restu? Pah ada apa sih?
Apa yang harus saya rubah, apa yang pasangan saya harus rubah sehingga akhirnya nanti kita bisa dapat restu. Dan sekali lagi itu bukan menjual ya teman-teman ya. Bukan oh yaudah deh di depan orang tua aja manis-manis dulu ya, lu ke gereja dulu. Misalnya itu sering kali terjadi juga Kak. Lu makanya ke gereja dulu biar orang tua gue restuin. Nanti kalau lu udah ini setelah kita direstuin terserah dia lu mau nggak mau ke gereja bodo amat. Jangan gitu. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Jadi memang harus menunggu. Nah tadi kalau sedikit saya pakai pengalaman saya, kami menunggu sambil berdoa dan kami tetap melayani Tuhan. Kami tetap saling mendukung satu sama lainnya karena jujur waktu itu kami sudah cukup kehabisan tenaga, kehabisan energi, kehabisan daya untuk melanjutkan hubungan kami. Itu. Satu lagi Oh, boleh. ya. Gimana kalau sudah menikah tapi memutuskan untuk child free? Oh. Child free ya, ini juga aku Iya. sering banget dengar. Kalau sebagai konselor saya akan tanya, siapa yang punya luka di antara kamu? Suamimu atau pasanganmu yang punya luka dalam inner childmu? Kalau memang yes, konfirmasi, sembuhin dulu. Karena memang memiliki anak itu adalah tanggung jawab berkepanjangan yang sekali lagi tidak mudah. Masuk ke pernikahan, adjustment dengan ibu mertua, bapak mertua, saudara-saudara, masalah rumah tangga, is it not easy? Itu yang gak dibicarain dan saya harus bicarain ini ke teman-teman anak muda. Bahwa pacaran, yes kelihatannya masih menyenangkan, oke, enjoy dan lain-lainnya. Tapi once masuk rumah tangga akan lebih banyak list rumah tangga. Mesti cicilan rumah, kemungkinan kalau butuh kendaraan dan selanjutnya itu kalau nggak benar-benar kapasitasnya daya juang, itu akan kok gini banget sih rumah tangga? Ya emang gitu. Karena emang itu harus dicari tahu gitu kan. Itu emang harus daya juang. Kita sama-sama berjuang suami istri, nggak bisa cuman suaminya doang, nggak bisa cuman istrinya sama-sama. Nah, kalau menurut saya pasangan ini yang nanya, cobalah datang ke konselor. Datangnya berdua. Gitu, jangan cuman istrinya doang, seolah-olah istrinya yang nggak mau atau suami yang nggak mau. Kalau memang punya luka, tolong pulihin dulu. Dan yang kedua adalah Tuhan maunya gimana. Ini kan kalau dalam koridor kebenaran ya Kak, semuanya harus tanya Tuhan. Tuhan memang mau Anda tidak memiliki keturunan atau sebenarnya Tuhan mau? Karena kalau firman Tuhan katakan beranak cucu lah, kita boleh punya keturunan. Dan memang ada case-case kesehatan ya Kak. Aku punya teman gini, dia tuh ternyata waktu dia melahirkan dia punya sakit jantung, perempuan nih Kak. Itu baru ketahuan teman-teman waktu dia melahirkan. Jadi dokter secara medis sudah sarankan nggak boleh hamil lagi karena akan berbahaya buat dia dan berbahaya buat bayinya. Nah itu berarti kan nggak boleh lagi kalau itu case-nya ya Kak. Tapi kalau kita yang menentukan saya nggak mau punya anak, menurut saya kita bukan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas kehidupan saya. Jadi dia yang menentukan. Saya perlu punya anak, saya tidak boleh punya anak. Kalau urusannya saya yang terluka, datang ke konselor, pulihkan dirimu, minta didoain. Gitu. Oke. Masih banyak sebenarnya pertanyaannya, gitu. tapi kan kita harus selesai ya. Selesai. Jadi teman-teman, ini aku sedikit kenalin ya. Namanya Yuanita Putri Sandi, cuman aku biasanya panggilnya Noni. Dia ini psikolog di UI, lalu sekarang kerjanya psikis untuk anak muda. Ya, psikolog untuk anak muda gitu. Jadi pertanyaan teman-teman tuh sebenarnya bisa dijawab secara secara psikolog tuh gimana gitu. Jadi ini kan banyak masih banyak pertanyaan yang belum dijawab, nanti boleh tolong dibantu ya untuk dijawab. Lalu teman-teman, kenapa kita temanya seperti ini? Karena dari kami pengurus ya gitu, kita tuh mengizinkan teman-teman untuk konseling sama kita. Lebih ke sama aku, Kevas, lalu Hiskia sama Feren. Ya, jadi teman-teman boleh ngomongin apa aja, tapi tetap di jam 10 ke atas nggak boleh ya, tidur saya soalnya gitu. Jadi teman-teman boleh untuk nanya apa atau misalnya mau konseling sama kita, itu juga boleh gitu, supaya kita sama-sama tetap di jalurnya Tuhan. Sama semakin banyak nasihat, kamu makin banyak
banyak yang jagain itu. Kayak gitu. Ya, oke. Thank you. Terima kasih teman-teman. Serahin kembali.